Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita sudah memulai di tema 2. Lalu berhemat energi ya. Sudah bukan tema 1, tapi tema 2 ya. Dan kita memulai pembelajaran hari ini dengan subtema 1. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jika sudah berdoa, anak-anak jangan lupa bukunya disiapkan ya. Buku yang tema 2 dan juga LKS-nya. Pembelajaran yang pertama adalah PPKN. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang hak dan kewajiban. Pengertian dari hak dan kewajiban sendiri itu berbeda, anak-anak. Kalau hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, kalian semuanya itu punya hak, anak-anak, dan semuanya itu haknya berbeda-beda jika kalian berada di tempat yang berbeda. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan hak. Jadi diingat-ingat ya poin pentingnya, kalau hak itu yang harus dimiliki, kalau kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap manusia itu punya hak, anak-anak, dan setiap manusia juga punya kewajiban. Keduanya ini saling berhubungan ya. Yang pertama adalah contoh hak di rumah. Ini semua anak-anak mendapatkan hak ini di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua ya. Orang tua itu sayang sama kalian, belajar dibantu oleh orang tua. Terus kalau kalian mencari barang atau sesuatu dibantu oleh orang tua, itu adalah wujud dari kasih sayang. Yang kedua, mendapatkan makanan dan minuman. Nah, pasti di rumah semuanya boleh memakan dan meminum kan? Nah, itu adalah hak kalian di rumah. Yang ketiga, mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Nah, misalkan kalian mandi, kalian membutuhkan sabun, di rumah kalian boleh memakai sabun, odol, terus air. Nah, ini adalah contoh hak di rumah. Jadi hak di rumah kalian adalah apa saja yang kalian dapatkan di rumah. Selanjutnya, contoh hak di sekolah. Nah, kalau kalian di sekolah, kalian juga punya hak, anak-anak. Hak mendapatkan nilai, hak menggunakan fasilitas sekolah. Misalkan apa? Menggunakan lapangan ya, bermain bola, itu biasanya ya. Terus menggunakan kipas angin di dalam kelas, menggunakan meja dan kursi di dalam kelas. Itu termasuk hak kalian di sekolah. Dan yang terakhir tentunya hak kalian adalah mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Masih banyak lagi ya hak-hak kalian di sekolah. Misalkan apa? Hak untuk menyampaikan pendapat. Misalkan kalian tidak tahu, kalian bertanya. Itu juga termasuk hak. Yang ketiga adalah contoh hak di masyarakat. Nah, ini hak kalian di lingkungan tempat tinggalmu itu apa? Yang pertama, mendapat lingkungan yang bersih, mendapat lingkungan yang aman, dan mendapat tempat tinggal. Ya, masih banyak lagi hak kalian di masyarakat. Ini adalah Bu Ami mencontohkan beberapa saja hak-hak kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Setelah kita mengetahui contoh hak, sekarang kita ke contoh kewajiban di rumah. Nah, contoh kewajiban di rumah adalah membantu orang tua. Nah, anak-anak yang di rumahnya sekarang kan masih belajar dari rumah, banyak waktu yang kalian lakukan di rumah, kalian harus sering membantu orang tua. Walaupun sedikit-sedikit, tapi harus membantu ya. Karena orang tua tadi sudah memberikan hak kalian, yaitu apa? Memberi kasih sayang. Kalian juga harus memberikan kasih sayang kalian kepada orang tua kalian. Yang kedua yaitu merapikan mainan sendiri. Nah, yang punya mainan banyak, setelah bermain harus dirapikan sendiri. Karena itu kewajiban kalian.
Yang ketiga, merapikan tempat tidur. Nah, yang bangun tidur terus langsung bangun mulai sekarang harus dirapikan sendiri, karena kalian sudah tahu kalau merapikan tempat tidur itu adalah kewajiban kalian, bukan kewajiban orang tua kalian, ya. Selanjutnya contoh kewajiban di sekolah. Nah, kalau kalian sekolah, kalian wajib mengerjakan tugas. Terus kalian juga wajib mematuhi aturan sekolah dan wajib untuk menjaga kebersihan sekolah. Ini adalah contoh-contoh kewajiban di sekolah yang harus kalian kerjakan ya. Selanjutnya ada kewajiban di masyarakat. Nah, kalau di masyarakat apa saja kewajiban kalian? Misalkan ada kerja bakti, kalian harus ikut kerja bakti. Terus kalian juga harus menjaga keamanan dan kenyamanan. Jangan membuat kegaduhan yang membuat tetangga kalian itu tidak nyaman. Contohnya apa? Bermain musik atau berteriak-teriak dengan keras. Ya, itu termasuk tidak menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jadi kalian harus, jika kalian ingin nyaman, kalian juga harus menjaga kenyamanan. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, ya misalkan gotong royong, terus ada menanam pohon atau membersihkan selokan, itu kalian juga harus ikut. Itu termasuk kewajiban. Nah, sumber energi yang paling banyak digunakan di rumah adalah energi listrik ya. Yang ada di rumah kalian, itu apa yang paling banyak digunakan? Ya, energi listrik. Energi listrik digunakan oleh manusia untuk membantu kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contoh benda di rumah yang menggunakan energi listrik apa? Ada TV, radio, komputer, kipas, kulkas, dan lain-lain. Nah, dari energi listrik ini kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban anak-anak. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Seimbang itu apa? Seimbang itu sama. Jika kalian sudah melaksanakan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak kalian. Jadi kalian jangan inginkan hak saja, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Contoh hak dan kewajiban terhadap energi. Setelah kita tadi belajar hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat, ini pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap energi. Yang pertama, hak kita terhadap energi adalah kita berhak menonton TV menggunakan energi listrik ya. Kedua, kita berhak untuk mendengarkan radio. Ketiga, kita berhak mencharger HP. Ketika HP kalian habis baterainya, kalian boleh mencharger HP. Tetapi kalian juga punya kewajiban yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mematikan TV jika sudah tidak dilihat. Nah, setelah kalian TV-nya selesai, jangan langsung ditinggal, tapi perlu dimatikan. Agar apa? Agar hemat energi. Yang kedua, mematikan keran air jika sudah penuh. Nah, ini kalau kalian mandi, pakai keran airnya nyala, itu kalau sudah penuh harus dimatikan ya. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik dengan menggunakan seperlunya. Jangan boros energi listrik. Misalkan siang hari itu kan sudah terang, tidak perlu menggunakan lampu, sebaiknya lampu dimatikan. Kalau kita hemat, biaya listrik juga hemat. Tapi kalau anak-anak boros, nanti orang tua kalian akan membayar biaya listrik yang juga semakin mahal. Nah, sudah ya. Tadi kita belajar hak dan kewajiban di lingkungan kita serta hak dan kewajiban terhadap energi. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Bu Ami akhiri, tapi sebelum Bu Ami akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.